Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ansor Bogor Online, yang mana kali ini kita akan mengadakan satu konten yang memang kontennya ini mungkin perdana ya di channel YouTube Ansor sendiri, karena memang dari tim medianya juga baru sempat, terus kita juga baru bisa ketemu sama sahabat-sahabat, bahkan beberapa petinggi-petinggi di Ansor, khususnya di Kabupaten Bogor. Ini selamat siang semuanya. Sehat semuanya. Iya. Mohon maaf, ini saya sendiri agak kaku karena ini di sebelah saya orang-orang besar semua gini. Karena di sini kita juga berhubung lagi ada di acara vaksin, yang mana acara vaksin ini juga kolaborasi ya, Pak? Ya, Kolaborasi antara GP Ansor dengan Polres di Kabupaten Bogor dan Pemda Kabupaten Bogor. Sebenarnya kalau kita pengen nanya dari sejarahnya nih, kan oke lah kita sekarang melakukan vaksin. Mungkin apa sih motivasi yang membuat GP Ansor sendiri ini pengen berkolaborasi dengan Polres di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan vaksin? Gimana Pak? Iya, pertama bahwa hari ini kan kita sedang di masa pandemi ya, masa darurat dan lain sebagainya. Kemudian juga seluruh dunia lah ya, termasuk negara Indonesia dan Kabupaten Bogor, dan di dalamnya di sana tentunya ada para santri, para kiai, dan juga termasuk kader-kader gerakan pemuda Ansor. Maka kemudian kami sebagai santri dari Nahdlatul Ulama, ya, santri kiai-kiai yang di Nahdlatul Ulama di NU yang tergabung dalam wadah gerakan pemuda Ansor Kabupaten Bogor, karena ini adalah masalah kita bersama, maka juga harus kita selesaikan secara paling tidak bersama-sama dan berkontribusi aktif dalam pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya pemerintah sudah berikhtiar, dan negara-negara di seluruh dunia juga sudah berikhtiar melaksanakan dan juga membuat vaksin ya, antivirus, agar pandemi ini segera berakhir. Maka kemudian sebagai ikhtiar kita menjaga hifdzun nafas itu, menjaga diri kita, menjaga jasmani kita agar selalu sehat, dan tentunya juga para santri, kan kita ini sering sowan ke kiai, terus kemudian ngaji juga kita kan masih sama kiai. Kita juga kan, karena kita ini budayanya kita diajarkan tata krama dan adab, biasa kita bersalaman dengan masyayikh kita, kiai kita di pesantren. Hari ini kita tidak bisa melakukan itu, nggak bisa cium tangan lah, cium tangan belak baik dan lain sebagainya, karena memang kita juga menjaga kiai kita, orang tua kita di Nahdlatul Ulama dan juga di pesantren agar kita kuat. Tapi kan belum tentu juga lingkungan sekitar kita kuat begitu. Salah satunya motivasinya adalah jaga kiai, santri jaga kiai, menjaga kesehatan kita, dan juga tentunya juga para santri dan yang ada di pondok pesantren termasuk gerakan pemuda Ansor, agar nanti ketika kita silaturahmi sowan ke para kiai, paling tidak kita sudah berikhtiar melindungi diri kita agar tentunya imun kita bisa lebih kuat, agar tidak apa-apa sekira gitulah. Tapi kemudian juga tentunya juga tetap protokol kesehatan, walaupun sudah divaksin tetap kan protokol kesehatan tetap harus kita jaga. 5M itu, dan 1D tentunya. 5M, memakai masker, apalagi mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian membatasi mobilitas atau interaksi. 1D-nya itu tetap diajarkan oleh orang tua kita agar selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kan penyakit apapun itu ya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan berdoa kita juga terhindar dari penyakit ini. Kemudian hari ini kita difasilitasi oleh Polres Bogor, Bapak Kapolres AKBP Harun SIK SH, juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Pemda Kabupaten Bogor. Tadi juga kita dihadiri oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Strategis yang di Kabupaten Bogor, Gusudin. Kami juga ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan tentunya juga nanti mudah-mudahan hari ini kita soft launching
agar nanti para santri di Kabupaten Bogor itu bisa ikut ambil bagian dalam proses vaksinasi. Itu begitu sih kira-kira. Ini santri sehat Indonesia kuat lah. Oke. Gitu. Tapi dari yang tadi disebutin 5M sama 1D, kayaknya ada 1N yang perlu diperbaiki. Apa itu? Nurut. Oh, iya, betul, harus nurut dan dilakukan. Jadi jangan kemudian jargon saja, tapi juga harus memang betul-betul dilakukan begitu. Terus ini juga kan termasuk salah satu prestasi yang ada di Kabupaten Bogor ya. Ansor sendiri ini kayaknya baru kali ini mengadakan kolaborasi dengan Kapolres atau mungkin polisi di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan vaksin ya. Iya, betul. Baru kali ini kegiatan vaksinasi difasilitasi dan juga bekerja sama dengan Polres Bogor dan Pemda Kabupaten Bogor baru kali ini. Mudah-mudahan sih ke depannya kita bisa langsung ke ke pesantren-pesantren begitu, ke pesantren langsung kita menyambangi dan silaturahmi bersama para kiai, dan tentunya juga para santri juga bisa ikut divaksin agar target Kabupaten Bogor misalnya 70% itu bisa tercapai, dan tentunya juga kita juga berperan aktif di sana begitu untuk membantu pemerintah dan juga melindungi diri kita sendiri sebetulnya. Tapi benar nggak sih maksudnya atau NU atau mungkin Ansor sendiri itu memang kita ini lebih nyamannya sama budaya yang tradisionalis kayak gitu? Jadi begini, ya soal pertentangan itu bukan pertentangan mungkinnya dialektika lah. Dialektika berkaitan dengan ide dan juga gagasan, saya kira itu sangat penting. Selain tadi Nahdlatul Wathon misalnya tadi ya, Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya, kita juga punya taswirul afkar. Artinya bahwa di sana itu kumpulan para cendekia intelektual muda dari Nahdlatul Ulama untuk bertukar ide dan juga gagasan. Tapi bukan kemudian untuk saling ini, tidak, tapi yang argumentatif. Tentu itu biasa saja, memang selalu dilestarikan karena kita punya forum bahasul masail dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Jadi perbedaan pendapat, ide dan gagasan itu memang biasa saja di NU. Kita tahu juga mazhab yang dianut yang dipakai oleh NU ada 4. 1, 2, 3, 4. Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi dan lain sebagainya. Itu kan juga masing-masing punya perspektif dan juga ide dan gagasan sendiri kan. Artinya bahwa perbedaan itu di NU adalah hal yang biasa, tapi kemudian juga dengan tujuan yang sama, kira-kira begitu. Terus kemudian apakah GP Ansor itu hanya saja menggandrungi tradisi-tradisi tradisionalis lah ya, dan lain sebagainya? Tidak. Kita tahu bahwa NU punya jargon al-muhafadzatu al-qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, kan begitu ya. Nah, kalau kita kita selami bahwa di sana itu ada yang namanya semangat inovasi kan. Jadi sebetulnya semangat inovasi itu sudah diajarkan para guru-guru kita, para kiai kita, agar tentunya kita nih sebagai generasi muda, intelektual muda NU yang ada di Nahdlatul Ulama, di Gerakan Muda Ansor, punya semangat inovasi itu, tidak mempertahankan nilai-nilai yang kemudian memang hari ini kita miliki, misalnya budaya dan lain sebagainya, tapi kemudian juga tidak memungkiri bahwa semangat inovasi itu memang sangat menjadi bagian yang penting di NU begitu kira-kira. Kenapa kita juga setiap kegiatan diskusi dan lain sebagainya ada bahasul masail dan lain sebagainya, artinya kan itu ada semangat inovasi. Tapi juga dengan rujukan-rujukan dan menjaga tradisi yang memang sudah ada tanpa melanggar syariat, kira-kira begitu. Tidak, kita punya semangat inovasi yang amat sangat kuat gitu di di GP Ansor dan lain sebagainya, termasuk pada wilayah kegiatan organisasi dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu. Terus ini pertanyaan yang biasanya saya ini dengar dari sahabat-sahabat atau teman-teman yang lain. Karena oke lah, kita lihat profesor-profesor atau akademisi di perkuliahan, mereka bangga dengan memakai jasnya, mereka mengakui bahwa diri mereka ini akademisi. Saya juga bangga memakai sarung karena saya bangga jadi santri. Saya bangga jadi GP Ansor, makanya saya pakai baju ini. Tapi kadang saya suka ditanya, apa sih bedanya GP Ansor dengan organisasi pemuda yang lain gitu? Yang menjadi ciri khasnya. Secara secara keorganisasian
organisasi ya secara umum, secara administrasi dan lain sebagainya pasti punya ada perbedaan. Secara skema misalnya kita ya organisasi kepemudaan, organisasi yang di dalamnya itu adalah sekumpulan orang-orang muda yang punya tujuan yang sama dan semangat inovasi dan lain sebagainya, kira-kira begitu kan. Karena kita juga organisasi kepemudaan yang ada di Nahdlatul Ulama berbasis umur, karena dia artinya begitu kan, kira-kira begitu. Terus kemudian sebetulnya tidak ada pembeda yang lebih, yang membedakan kita hanya satu, kita ini kan organisasi pemuda yang berasal dari rahim ya Nahdlatul Ulama begitu kira-kira, maka sanad dan juga sumber-sumber perjuangan kita itu pasti berlandaskan apa yang sudah dicantumkan dan disampaikan oleh ulama dan kiai kita di Nahdlatul Ulama. Semangat beransor itu hanya satu berkhidmat pada kiai dan ulama. Yang kedua adalah kami yakin ketika masuk dalam wadah gerakan pemuda Ansor, maka kami ingin sanad keilmuan yang dimiliki oleh kami itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang ada di pesantren. Ini beransor menyambungkan sanad keagamaan kita, kemudian diakhiri dengan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira itulah salah satu bagian daripada kenapa dan juga pembeda kenapa sahabat-sahabat semuanya ini masuk dalam wadah gerakan pemuda Ansor begitu kira-kira. Oke, tapi mungkin ini ada salah satu informasi yang menarik yang ini itu tersebar di media sosial, hampir dibicarakan oleh semua orang. Bahkan ini bisa dibilang entah kabar miring atau enggak, tapi mungkin bisa dibilang juga menguntungkan pihak GP Ansor juga. Dengar-dengar ini GP Ansor sendiri akan kedatangan ini ya, anggota baru. Apa itu? Karena dengar-dengar dari orang luar. Maksudnya? Jadi ada orang luar pengen masuk GP Ansor karena sudah pensiun. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Boleh. Iya. Valentino Rossi. Udah nggak di MotoGP, saya GP Ansor. Valentino Rossi pensiun di MotoGP, akhirnya pindah ke GP Ansor. Iya. Tapi buat Pak Ketum sendiri, buat sahabat-sahabat semua mungkin yang pengen masuk ke GP Ansor gitu, ingin berkhidmah di GP Ansor, ada beberapa persyaratan tertentu nggak sih? Iya, tentu kalau secara administratif ya kita ikut aturan konstitusi organisasi lah kira-kira begitu, konstitusi organisasi di NU dan juga konstitusi organisasi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, PDPRT lah kira-kira begitu. Kita ini kan organisasi kepemudaan yang di bawah Nahdlatul Ulama yang berbasis umur satu itu. Terus kemudian kita juga dibatasi umur sampai 40 lah kira-kira, karena kan memuda gitu. Terus kemudian juga kalau mau masuk dalam gerakan pemuda Ansor, yang pasti dia cinta NKRI, yang pasti dia cinta kiai dan juga ulama, maka dipersilakan untuk masuk di dalam wadah gerakan pemuda Ansor dan kita berkhidmat dan belajar bersama-sama di gerakan pemuda Ansor begitu. Ya, kalau secara syarat administratif itu saya kira normatif dan lain sebagainya kira-kira begitu. Tapi siapapun yang punya semangat yang sama, cinta kiai, cinta ulama dan lain sebagainya, maka mari kita masuk dalam wadah gerakan pemuda Ansor. Terus kadang ketika orang tertarik dengan GP Ansor nih ya, ada juga pemahaman yang bisa dibilang agak salah kaprah juga. Bedanya Ansor sama Banser itu apa? Jadi begini, gerakan pemuda Ansor itu sebuah organisasi kepemudaan yang di dalamnya itu banyak, kita itu bentuk badan otonom badan otonom untuk melaksanakan program kerja gerakan pemuda Ansor. Kita misalnya punya barisan Ansor Serbaguna, Bansar. Terus kemudian barisan Ansor Serbaguna itu adalah kader inti daripada gerakan pemuda Ansor, kader pelaksana kegiatan daripada gerakan pemuda Ansor di lapangan. Konsepsinya itu berasal dari pimpinan, misalnya pimpinan gerakan pemuda Ansor Kabupaten Bogor, kemudian pelaksana kegiatannya itu
biasanya diamanatkan kepada sahabat-sahabat barisan Ansor Serbaguna, sahabat-sahabat Banser lah, kira-kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa badan otonom yang ada di Gerakan Pemuda Ansor bukan hanya Banser saja, barisan Ansor Serbaguna saja, tapi kemudian juga ada di sana misalnya ini yang di kanan kiri saya ada bidang media Ansor Bogor Online Kabupaten Bogor. Itu kan salah satu badan otonom yang dimiliki oleh Gerakan Pemuda Ansor untuk membidangi bidang media misalnya. Ada kita juga punya lembaga bantuan hukum LBH Ansor Kabupaten Bogor. Ada juga kita juga punya Ansoritel Kabupaten Bogor. Kita punya Badan Ansor Anti Narkoba Kabupaten Bogor. Artinya segmented lah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya segmented dan spesifik begitu, maka dilakukan oleh sahabat-sahabat yang memang mumpuni di bidangnya. Karena kader Gerakan Pemuda Ansor tidak hanya berasal dari kaum sarungan saja, tidak, tapi kaum modern yang disarung ini pun banyak begitu. Artinya bahwa ke depan Gerakan Pemuda Ansor memang selain sanad keilmuan kita, sanad kepesantrenan kita itu tetap harus dijaga karena Gerakan Pemuda Ansor berasal dari sana, tapi kemudian juga kegiatan profesionalisme di semua segmen dan juga bidang itu juga perlu dimiliki oleh para santri begitu. Santri bisa jadi apapun, jadi siapapun, dan bisa berkhidmat dimanapun. Yang penting kita ini dipersiapkan untuk jadi pimpinan, memimpin dimanapun, kapanpun, dan menjadi apapun. Bisa jadi menteri, bisa jadi bupati, bisa aja kalau kiai itu sudah apalagi itu jadi bagian dari keharusan karena kita kan tujuannya menyembuhkan sanad keilmuan. Ya kira begitu perbedaan antara, jadi bukan hanya sebatas Ansor, Banser, tapi ada juga banom-banom yang badan dan lembaga yang di bawah naungan Gerakan Pemuda Ansor, kira begitu. Tapi ada lagi, ini informasi lagi. Banyak informasinya. Iya, ini karena pandangan orang awam kan tadi seperti yang biasa juga saya jelaskan kalau ke teman-teman ya. Bedanya Ansor sama Banser itu apa sih? Ya kalau Ansor itu intelektualnya atau akademisinya, kalau Banser ya orang lapangannya gitu. Bahkan sampai ada anekdot kalau orang yang pertama kali masuk surga itu golongan Banser. Soalnya kiai belakangan. Soalnya biasanya kalau ke tempat pengajian Banser duluan yang datang. Oh iya. Jadi sebelum kiai masuk surga nanti Banser dulu yang masuk. Siapa tahu ada sesuatu nanti yang mencurigakan. Iya, Banser memang luar biasa lah Banser. Survive. Banser memang luar biasa. Luar biasa. Atau mungkin dari ini sahabat-sahabat lagi. Tua PAC Cibinong di sini. Oh iya. Ini tua PAC Jonggol. Ajengan muda sama ajengan muda juga, pimpinan pondok pesantren semuanya. Pimpinan pondok pesantren. Iya. Mungkin ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan seputar Ansor ini dari sahabat-sahabat senior. Iya. Tentang Ansor. Iya. Ansor yang bagaimana ini? Biasanya ada kabar-kabar miring seputar Ansor atau Banser gimana? Memang sih dalam akhir-akhir ini dalam mungkin kita masuki era media ya. Iya. Memang banyak sekali berita-berita miring tentang Ansor maupun Banser. Kebanyakan mereka itu yang bikin statement seperti itu kurang memahami Ansor atau Banser itu sendiri gitu. Makanya perlu adanya dalam Ansor atau Banser sendiri mengadakan program-program pengenalan ke masyarakat agar lebih ke depannya orang-orang itu yang biasanya salah paham walaupun gagal paham bisa memahami bahwasanya Ansor itu memang didirikan dan dibangun oleh ulama untuk membela para kiai, membela agama, membela bangsa. Mungkin seperti itu. Kalau seputar ini biasanya Banser itu orang-orang, saya lihat orang-orang Ansor, orang-orang Banser itu mentalnya pada kuat-kuat ya. Ya, alhamdulillah. Entah banyak julukan apapun yang disematkan kepada kita atau kepada organisasi GP Ansor sendiri,
bahkan sampai menyangkut ke ketuanya yang sekarang jadi menteri. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Ansor tetap eksis ya, tetap berkhidmat. Tapi apakah dengan kita mengikuti gerakan GP Ansor ini ya, ada nggak sih perasaan ketika kita mengikuti gerakan GP Ansor ini, terus karena GP Ansor ini juga di bawah naungan NU, terus kita sendiri tahu otoritas GNU itu kayak gimana sih? Ada nggak sih perasaan kalau ini loh, kita ini organisasi paling benar? Atau cara menanggapi perasaan seperti itu gimana? Pandangan-pandangan orang lain terhadap mentang-mentang ini di bawah naungan NU, atau mentang-mentang di bawah naungan kiai-kiai yang punya otoritas tinggi di dalam bidang keilmuannya masing-masing. Akhirnya sikap-sikap kita ini sebagai para pemuda ngerasanya ini organisasi paling benar, sampai mungkin menyalahkan organisasi yang lain, yang mana kita sendiri mungkin ketika melihat organisasi yang lain itu kita juga agak kurang paham dengan organisasi yang lain. Dalam hal menyikapi hal itu memang perlu adanya dalam pengkaderan, mungkin para kader-kader Ansor yang perlu diberitahukan bahwasanya dalam hal mungkin secara luas keindonesiaan lah gitu. Memang kita itu kan diciptakan dalam banyak suku, bahasa, dan mungkin berbagai pemikiran juga. Maka perlu diperjelaskan bahwasanya kita harus bisa saling menghormati, baik itu yang beda organisasi, selebihnya yang terutama yang beda agama juga begitu. Karena ya mungkin kan Tuhan yang menciptakan itu kok putih semua. Karena kalau dilihat itu semua kan belerengi kalau bahasa Jawanya gitu. Silau, perlu adanya hijau, kuning, merah biar kelihatan indah seperti itu. Dan itu perlu ditekankan seperti itu agar kita sebagai kader Ansor maupun sebagai Ansor sendiri tidak terlalu offset, merasa paling benar sendiri seperti itu mungkin. Atau mungkin tambahan atau yang lain. Kalau dari Ketua PAC Cibinong ini gimana tanggapannya? Ya, memang saya mau satu nada dengan sahabat kita bahwa sesungguhnya pergerakan pemuda Ansor itu memang yang pertama menjaga nilai-nilai daripada ajaran orang tua kita. Hanya organisasi GP Ansor lah yang menjaga nilai-nilai tradisi, terutama yaitu Wali Songo. Itu yang kita yakini seperti itu. Yang kedua, memang selama ini guru-guru kita yang di NU sangat demokratis, terbuka pemikirannya seperti itu. Jadi kita juga merasa yakin bahwa kita menjadi satu kewajiban untuk menjadi penjaga, pelopor daripada ulama-ulama kita seperti itu. Nah, ini juga yang terakhir sebelum penutup, mungkin dari Pak Ketum sendiri ada beberapa quotes, ada beberapa kata-kata mutiara untuk para anggota-anggotanya, karena beliau ini ketua di PC Kabupaten Bogor. Nggak ada ya, kalau disuruh buat begitu saya nggak bisa. Begini, ya bagi sahabat-sahabat semuanya bahwa kita mengabdi di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor itu salah satu tujuannya adalah ingin berkhidmat dan menyambungkan sanad keilmuan kita dari para kiai dan juga bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian yang paling penting adalah prasyarat untuk mau aktif di Gerakan Pemuda Ansor, gitu sahabat-sahabat sekalian. Satu, dia harus mau, artinya punya kemauan. Dia harus mau, memang punya komitmen yang kuat, dia mau menjadi menjadi kader Gerakan Pemuda Ansor, begitu kira-kira sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua, dia harus mampu. Maka ketika dia mau memutuskan menjadi kader Gerakan Pemuda Ansor, dia harus mampu secara sosial, intelektual dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Terus kemudian yang ketiga, ketika sudah dia mau, tapi dia juga mampu jadi kader Gerakan Pemuda Ansor, dia juga harus menyerahkan waktunya, punya waktu lah kira-kira begitu, mau, mampu, punya waktu dan menyerahkan waktunya untuk berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor. Jadi berkhidmat itu bukan dilakukan dengan
sisa tenaga yang kita miliki. Heeh. Tapi berkhidmat itu dilakukan dengan tenaga yang memang dari awal begitu. Jadi bukan sisa sisa. Ini cocok buat quotes. Ini Jadi, sisa kerja nih. Jadi pengabdian itu dilakukan bukan dilakukan dengan sisa tenaga yang kita miliki, tapi harus dilakukan dengan sepenuhnya. Jadi nggak sisa kita habis kerja baru di ansor atau gimana habis ini. Jadi kan Nggak sisa maksimal. sampingan itu kan sampingan kira-kira begitu. Tapi jangan berniatkan di mengabdi di berkhidmat di gerakan pemuda ansor dengan seluruh potensi yang kita miliki, bukan dengan sisa potensi yang kita miliki, kira-kira begitu, untuk tentunya bertujuan komitmen keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan begitu, yang kemudian hari ini jadi komitmen bersama yang dimiliki oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bogor. Dan tujuan kita dalam menjaga ulama. Jaga ulama itu satu, jaga fisiknya, yang kedua jaga ajarannya. Jaga ajarannya artinya bahwa memastikan sanad keilmuan ulama kita itu sampai kepada nantinya ke anak kita, ke murid-murid kita dan sebagainya, kira-kira begitulah. Jadi, begitu kira-kira. ini juga kita ada kedatangan Pak Sekum. Ketua senior Kang Luki. Siap. Iya. Mungkin dari Kang Luki sendiri ada beberapa sepatah dua patah kata quotes yang bisa memotivasi sahabat-sahabat Ansor ini biar lebih tambah semangat hikmahnya di GP Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya buat sahabat-sahabat Ansor Bansar, pesan almarhum Roy Surya, Kabupaten Bogor, Mama Kejim Toroyani, Ansor bangkit, berjuang sampai akhir hayat. Itu ya dari sebentar saya buat teman-teman dan sahabat-sahabat Ansor Bansar. Kita berjuang sampai akhir hayat selesai. Itu aja. Oke. Karena waktu juga mendekati waktu sholat zuhur, waktunya sholat zuhur ya, tapi kita nggak tahu sholatnya kapan ya. Kan kadang jam 1 bisa, jam 2 bisa gitu ya. Tapi ini sudah mendekati waktu sholat zuhur, jadi kita cukupkan dulu konten ngacapruk ala Ansor Bogor Online. Moga-moga dari ngacapruk kita kali ini bisa memberikan berbagai macam informasi, bisa kita ambil hikmahnya, dan juga yang pasti bisa menambah semangat sahabat-sahabat GP Ansor untuk terus berkhidmah di GP Ansor. Oke. Baik. Siapa kita? Ansor Ansor. NKRI. Harga mati. Indonesia. Ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.